Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para ustadz, pengurus Nahdlatul Ulama cabang dan MWC, juga ranting, qabilallahu syukrahum wa ayyadahum, wa ala ra'isina jami'a al-mukarram Kiai Amani Lutfi wa akhi wa ikhwati ayyadahumullah fi khidmatil ummah. Tamu kita penduduk Indramayu yang tidak ada orang yang tidak kenal, Ustadz Hercules. Hercules itu nama orang yang paling kuat di Italia. Italia itu mana ya dulu ya? Italia. Wah, pokoknya kalah kabeh. Kalah kenang siji, kenang wadon. Hercules kin kalah kenang dermayu wadon gua. Luar biasa. Pak Hercules tidak seperti apa yang diberitakan di luar. Saya tahu sendiri dari Habib Lutfi, dari Pak Said. Pak Hercules kalau ngopi nih bocah yatim 2000 bok sampai bila. Wah, bis. Luar biasa. Terima kasih Pak Hercules, terima kasih. Bapak Kapolsek, saya hormati. Bapak Keserayan ya. Pak Kuwu, kula muliakan dari Makodim, hadirin hadirat yang saya muliakan. Luar biasa penampilan santri pondok apa namanya? Nahdlatul Muhtadiin. Penampilan fisik jare Kanjeng Nabi, al mukminul qawi khairum minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang mampu segala-galanya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, kelemar-kelemar, ketakutan gitu. Kira-kira orang mukmin ditakuti kayak Pak Hercules apa? Para bapak, para ibu yang Allah hormati, alhamdulillah tanah itu macam-macam. Ada tanah yang mau dibuat baik, ada tanah yang tidak mau dibuat baik. Allah menurunkan Al-Quran, dipilih tanahnya. Dan semuanya dipilih. Pertama Allah milih siapa yang membawa Al-Quran. Sebab Al-Quran kitab yang suci, kitab yang agung, kitab yang dari Allah. Maka dipilihlah malaikat Jibril. Tidak sembarangan. Malaikat Jibril begitu menerima mandat, menerima Al-Quran, langsung malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Malaikat Jibril membawa Al-Quran malam hari. Malam itu dipilih oleh Allah sehingga malam itu jadi mulia, menjadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu berada di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan suci. Al-Quran dipilih, diturunkan di mana? Di Mekah. Maka Mekah dipilih oleh Allah menjadi Sayyidul Buldan, pimpinan paling mulia-mulianya negeri. Nah, dari sinilah kita memahami bahwa yang namanya tempat, panggonan, tidak semuanya sama di mata Allah. Ada pilihannya, termasuk tanah kin. Tanah kin ki genai apa sekarang boneka? Tanah sungai genai kanggo buang cinya nih kene, Pak. Tapi Allah ikhtarallahu hadhil buq'ah ma'wan li ibadillahil muttaqin. Allah memilih tanah ini menjadi tempat wong belajar agama, tempat wong ngaji, tempat nyebut Allah, tempat maca kitab dan lain-lainnya. Ini jelas pilihan Allah. Lah, kita dukung dan kita doakan semoga tanah ini yang akan dibuat, yang diteruskan dibuat pesantren menjadi ma'hadan mubarakah. Amin. Ma'hadan nafi'a, amin. Ma'hadan mardiyah, amin. Wa ja'alallahu ahla hadhil buq'ah min ibadihi salihin. Moga-moga bocah-bocah kang singkene dadi wong soleh kabeh berguna, amin. Sekedap mawon ya, aja suwe-suwe. Sing penting suruh percaya. Luar biasa. Bener emang bengi mau buka atraksi aja awal beli enak Pak Polisi ya. Selamat Bayangkara, tadi juga saya memperingati Bayangkara di Cirebon. Apa nih Jakarta auto kene bisa.
Kenapa mesti ada pesantren? Mesti ada pendidikan agama. Apa sebabnya? Salah satu yang paling kekinian adalah generasi kita, anak-anak kita jarang dimasuki Allah. Telinga-telinga anak kita, kuping-kupingnya anak kita arang dianjingi Allah, hanya dianjingi ilmu, hanya dimasuki ilmu. Sedangkan ilmu terkadang al-ilmu yahjubul iman. Ilmu terkadang bisa nutup keimanan. Karena pinternya menjadi tidak iman. Karena pinternya menjadi sombong. Karena alimnya menjadi merasa paling tinggi. Itu ilmu. Biasanya sing sombong mau balik, Pak. Biasanya paling sombong balik wong di mabungi kabeh. Kalau sih nggak sombong, ambil aja kata lemu gini, Pak. Biasanya sih paling ngerasa pinter mau balik. Merasa sombong mau balik. Dalil mah bodoh bengal dina mau balik. Qala Rasulullah, Nabi berkata, mau balik. Anda kapan ketemu Nabi? Ayo, bodoh beli. Boleh qala Rasulullah apa jika Anda ketemu Nabi? Anda pernah ketemu Nabi? Kok qala Rasulullah? Jadi kalau mau qala Rasulullah itu disebut dulu hadisnya Bukhari, Muslim, Nasai, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau tidak bisa, maka di dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Selain itu, kayak dene Al-Jami'us Shaghir. Begitu. Jawahirul Bukhari. Kalau tidak bisa, maka hendaknya di kitab-kitab bukan hadis, tapi yang dibaca di pesantren. Ning takrib saumpama anak hadis, ning takrib. Takrib bukan kitab hadis. Boleh mengatakan qala Rasulullah fit takrib. Nah, boleh. Kalau tidak bisa, qala Rasulullah jari kiai kempek. Nah, tapi qala Rasulullah sendiri pembohong itu mubalik. Apa artinya itu? Ilmu itu. Oleh karena itu, kepentingan pesantren adalah banyak-banyak memasukkan Allah kepada telinga-telinga anak-anak kita. Kenapa? Karena sekarang hanya ilmu yang masuk, bukan Allah. Contoh, ning televisi bahas corona. Pinter, corona adalah sebuah virus yang akan merusak dalam paru-paru, jantung dan lain sebagainya. Secara eksternal mempengaruhi kehidupan dan mempengaruhi ke ekonomi. Pinter. Ya, hanya ilmu. Anak blimbok ning televisi wong bahas corona toli para bapak, para ibu, corona niki kehendak Allah, mari kita banyak bertobat. Anak beli. Ada enggak? Enggak ada tuh. Enggak ada. Orang bahas gempa. Gempa adalah pergeseran lempengan dari Australia, akan mempengaruhi kehidupan nabati, memberikan kehidupan binatang dan lain sebagainya. Ada enggak tuh yang mengatakan bahwa gempa adalah kehendak Allah, mari kita banyak bersujud? Enggak ada itu. Hanya ilmu yang masuk. Nah, akhirnya nanti ilmu akan dibuat melawan iman. Dan salah-salah dia akan menganggap ilmu segalanya. Ilmu di atas iman, ilmu di atas Allah, ilmu di atas agama. Nantinya begitu nantinya. Nah, kalau ilmu tidak ditempatkan dari harta, kekayaan, maka dia akan menganggap bahwa harta segalanya, kekayaan segalanya. Mulane Allah pernah gawe sejarah di mana pergolakan, pertikaian antara ilmu dan iman. Mari kita buktikan mana yang menang. Nabi Nuh, Nabi yang paling sabar. Kenapa sabar? 950 tahun dadi nabi, mung oli wong imane wong 80. Perkoles bahasa Jawa bisa? 900 tahun lebih dakwah supaya orang iman. Cuma dapat orang 80 orang. Ya Allah, barang sampai jadi ustadz 6 tahun. Wis oli jamaah 300. Kalah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kalah. Akhirnya karena Nabi Nuh didolimi, rumahnya dikerutuki terus, digebuki dan lain sebagainya, Nabi Nuh tidak kuat. Nabi Nuh minta kepada Allah, Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti, wong kafir patenana kabeh. Saya minta ya Allah, seluruh orang kafir matikan semua, bunuh semua. Waduh, itu luar biasa teman. Untung Islam kan Nabi Nuh, Pak. Lalu nama saya Nabi Nuh bocakan modal kabeh buat apa kan, Pak?
Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, wong kafir patenan kabeh. Jar Gusti Allah, ya wis tak pateni. Dipateni Gusti, iya kesuwun Gusti. Kapan? Yang kok dingin. Nganggo apa Gusti? Gempa bumi? Beli. Nganggo angin? Beli. Dengan api? Enggak. Terus dengan apa? Pakai apa bunuh mereka? Dengan banjir. Banjir? Iya. Terus gimana? Seluruh dunia banjir. Dunia kabeh banjir Gusti, iya. Sayanya bagaimana sayanya? Kulae rupanya dheweke orang bisa renang rupanya mah. Jadi mulainya sayanya. Sirahe numpak perahu Nuh. Oh. Perahunya dari mana? Ya gawe yo laka dealer perahu. Gawe nganggo apa? Ya nganggo kayu. Kayu sing pundi? Ya sing wiwitan. Wiwitane sing pundi? Nandura dingin. Ayo Ustaz sing sabar. Arep numpak perahu kudu dadak nandur wiwitan. Serok langkah. Ustaz kene pragat wiridan perang dibuka sajadah bukan tanah duit. Ustaz di sini begitu. Selesai wiridan dibuka, siapa tahu ada uangnya. Nah itu sabarnya Nabi Nuh. Dan akhirnya datanglah banjir. Hujan besar 40 hari 40 malam. Air bukan dari langit tapi dari bawah. Wafarut tanur, setiap lubang keluar air. Tinggi naiklah perahu. Nabi Nuh punya anak. Namanya siapa? Kanan. Kanan iman apa kafir? Jauh semua. Iman apa kafir? Sebabnya ya diurung. Ya iya. Ngaji kalau mantuk banget. Kan Nabi Nuh punya anak namanya Kanan, kafir. Kenapa kafir? Karena ibunya kafir. Nabi Nuh beristri dengan orang wanita kafir. Kenapa? Karena waktu itu syariatnya boleh menikah dengan wanita kafir, boleh karena masih sedikit masyarakatnya. Emboke kafir jadi anaknya. Emboke kafir anaknya. Berarti anak terpengaruh emboke atau terpengaruh bapaknya? Terpengaruh emboke. Nabi Nuh ya nabi, ya rasul, ulul azmi, seorang nabi kalah karo rabine. Nabi bae kalah karo rabine. Apa maning ustad? Wes ustad kalah biwuru karo rabine. Jadi kapan anak ustad beli gelem ngurusi madrasah, ora gelem ngurusi masjid, ora gelem ngurusi masjid taklim, wis kenang rabine biwurung. Pada mongkol kok. Jadi rabine dikaku ngurusi masjid ke Olipira, ndak ilmu Olipira. Masih mending gak adol pulsa ora. Ki mengkenanya Bu ya, Kang Mas, sing alumni pesantren Dika, sing alumni madrasah Dika, lamun dudu Dika sing ngerusi madrasah arep sapa maning. Oleh karena itu, mari para alumni di bawah pesantren-pesantren masing-masing, mangga kita bantu, mangga Pak Amani kita rekrut supaya manfaatakan ilmune. Itu. Paham ya Bu ya? Dan sampean pengaruh wanita lebih tinggi, lebih besar dari pengaruh bapak. Nabi Musa diopeni ini kerajaan penjahat, kafir, zalim. Diopeni emboke arane Asia, mbok-mbokan. Jadi nabi padahal lingkungannya kafir jahat. Nabi Nuh melihat anaknya, seorang bapak wajib mempunyai program bagaimana anak soleh, bagaimana anak selamat, bagaimana anak ini benar. Maka diundanglah anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anak isun nang awe bunaya nang numpak perahu keselamatan. Orang tua harus berpikir bagaimana anaknya selamat. Nabi Nuh yakin tanpa naik perahu akan celaka, dengan banjir akan kerem. Maka Nabi Nuh mengajak anaknya naik perahu. Siapakah yang mengajak? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi. Kalau seorang nabi berarti perkataannya wahyu. Kalau wahyu berarti Gusti. Kapan Gusti Allah? Agama. Paham ya? Dari mana? Siapa sih ngejak? Nabi ini seorang. Kalau seorang nabi berarti omongannya kalau wahyu berarti perintah. Kalau perintah Allah agama. Agama mengajak selamat. Agama yakin banjir adalah kecelakaan. Banjir adalah terjerumus, maka diselamatkan. Kita yang beragama wajib, tidak boleh tidak.
Tidak boleh tidak. Harus ngurusi dalam jalur agama. Pak Hercules, bahwa mereka jalur agama. Itu namanya naiklah ke perahu. Jadi Nabi Nuh mengajak anaknya naik perahu, kata Allah, dan itu agama. Bagaimana anaknya? Anaknya ketika diajak bapaknya naik perahu, anaknya melihat gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah alam. Alam adalah teknologi. Teknologi adalah sains, ilmu, fakultas, jurusan. Bagaimana kata anak? Semuanya menuju gunung, menuju teknologi, sarjana teknik, sarjana itu, sarjana ini. Yakin ilmu menyelamatkan, ilmu meninggikan, ilmu prestasi, ilmu keagungan, keluhuran. Maka yang diyakini oleh anaknya bahwa ilmu menyelamatkan digunakan menjawab wahyu. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabal. Wahai bapak, tenang bae sampean ning perahu, saya dengan gunung. Kula karo gunung, gunung isi ilmu, pesawat gak digawe sing gunung. Apa yang tidak ada di gunung? Semuanya ada di gunung. Teknologi, sains, ilmu, napa mawon, obat-obatan ada di gunung. Maka saya akan memakai gunung untuk segala-galanya, untuk kehidupan. Dan anak memandang ilmu, bapaknya memandang dengan agama. Bapaknya ngomong maning, qala la simal yaum, qala la simal yaum. Hai anakku, ilmu sepira akehe masa bisa ngalahaken Gusti? Jawab, sepira gede, sepira pintere, sepira numpuk kesarjanaane masa bisa ngalahaken Gusti? Pasti Allah yang menang, pasti agama yang menang, pasti wahyu yang menang, pasti Al-Quran yang menang. Akhir banjir teka, keren apa mboten anaknya? Mati mboten? Sing menang wahyu tak ilmu, sing menang agama tak ilmu. Agama yang menang, Allah yang menang. Ini bukti, ini bukti. Satu contoh, orang membahas corona luar biasa pinter ya. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, berapa puluh kali, bahkan berapa ratus kali mengumpulkan ahli virus sedunia, mengumpulkan ahli paru-paru, ahli jantung sedunia untuk mengatasi corona. Bisa diatasi. Jawab, si mati corona eta dokternya. Qala la asmal yaum, tidak akan bisa mengalahkan Allah. Si mati dokter, padahal tukang nyuntike dokter. Ya Allah, malah awal Juli sih matiku rolas 10 8, Masya Allah. Bu lebih kayak dan bunga kan albega. Begitu pula orang bahas apa? Orang bahas gempa. Gempa tidak bisa diprediksi. Ya hari muni mau bengites gempa ya kula gak bisa hari mau prediksi. Kapan terjadi, di mana, kekuatannya bagaimana, berapa? Itu yang belum bisa. Kalau tadi malam ada gempa di Jogja, hari tadi malam saya baca terus sekolah gak bisa tadi malam. Engkau bengi priwe. Begitu gempa menghantam Aceh, menjalar, diteruskan di Pangandaran, maka pemerintah ingin menyelamatkan warganya, membuat alat-alat 11 titik dari Sukabumi sampai Banyuwangi. 11 titik sirine. Engkau kapan harapan anak gempa kurang 20 menit, sirine muni wing wing wing, melayu kabeh selamat dipasang. Pirang miliar. Tempone gempa teka, sirine beli muni. Nggak bunyi sirine, ya hancur semua. Ayo lah asim, ayo lawan Gusti Allah. Ini satu pelajaran yang tidak bisa dibantah. Dulu Nabi Nuh, sekarang corona. Dulu Nabi Nuh, sekarang gempa. Mau apa? Maka yakinlah bahwa yang bisa menjawab, yang bisa mengatasi, yang bisa menjadikan kita ini merasa selamat dan aman adalah agama. Dan agama ini terwakili melalui pesantren. Kata ya di pesan macam-macam. Anak dikebuk beli apa-apa ya anak. Pak Hercules mah gemuyu bae. Ya semua nama ya kecil ya. Tamtune. Dan itu satu, ini posisi agama dan ilmu. Kedua, apa sih pesantren? Pesantren menciptakan akhlak yang baik. Kalau ilmu banyak, akhlaknya yang repot.
hari ini dimanapun Anda berada, di situ ada korupsi. Ini kuburan ke anak, Pak. Anak korupsi di kuburan kan, ini tajuknya anak. Hari ini dimanapun Anda berada, di situ ada korupsi. Artinya apa? Di situ ada akhlak yang bejat. Tidak ada kejujuran. Akhlak itu jujur, bagus, bener, lempeng. Coba ya, Nabi Muhammad itu nabi yang paling pintar seluruh dunia. Sarjana berapa ribu kumpulkan melawan nabi satu, pasti nabi yang menang. Kenapa? Karena begini, Allah punya Quran. Ya, Quran nganggo bahasa Indonesia. Saya menghormati Pak Hercules sih, Pak. Dia bisa bahasa Jawa sih. Arab ini Jawa ya. Allah punya Quran. Quran omongan Allah. Ternyata Quran tidak jelas. Quran itu tidak jelas. Bukti tidak jelas. Dalam Al-Quran perintah sholat, ayatnya cuma aqimus sholat. Aqimus sholat, didikanlah sholat. Sudah itu aja. Nggak ada dalam Al-Quran sholat namanya apa, berapa rakaat, nggak ada itu. Wa'atuz zakah, keluarkanlah zakat. Coba begitu, nggak ada keterangan ayatnya. Zakatnya emas berapa, zakatnya padi berapa, nggak ada itu. Berarti Al-Quran tidak jawab. Al-Quran tidak jelas. Tetapi kita harus melakukannya. Orang Al-Quran itu harus diamalkan. Karena tidak jelas maka butuh. Ayo jawab. Karena tidak jelas maka butuh siap penjelasan. Siapakah yang mampu menjelaskan Al-Quran? Tidak gampang. Yang mampu menjelaskan Al-Quran syaratnya harus ngerti maunya Gusti Allah. Karena Al-Quran omongannya, paham ya? Yang bisa menjelaskan Al-Quran harus ngerti maunya Allah. Karena Al-Quran omongan Allah, jadi harus ngerti maunya Allah. Makanya maunya Allah angel. Kemauan Allah itu sulit dipahami. Bukti pengajian besar yang hadir banyak, udan Gusti Allah kepriwe sih pengajian di udan. Pengajian kok hujan? Allah tahu nggak ada pengajian selawatan baca Quran? Wayahe dangdutan. Ya Allah Gusti. Wong Pekandangan Jaya bengi maca selawat Maria ping 4.444 esuk dagangnya beli payu. Bocakan si celana pokekan bae je. Laris. Pangeran ku ngerti beli sih. Angel kan? Angel kemauan Allah angel. Wong Pekandangan apa maning kemauannya Allah? Kemauannya ayam bae. Dipaham? Enggak paham. Anak ayam kok cekel cedak pangan dok ajak tilingana ndok beli. Kapan miliki ayam pangan dok japa kena? Jawab. Di belum jawab ya kene ya. Kapolsek sing jawab mungkin didulek je lalu beda temennya. Ditiliki silite bar ditikaje Nabi. Ya otak ya. Berarti kanjeng Nabi ngerti karepe Gusti Allah. Kono coba sing bisa jelasakan Al-Quran kudu ngerti karepe Gusti Allah. Kanjeng Nabi dikongkon menjelaskan Al-Quran, berarti kanjeng Nabi ngerti karepe Allah. Ayo berapa ribu sarjana datangkan ke sini, ana beli sing ngerti karepe Gusti Allah. Ana beli langka. Berapapun sarjana nggak ada yang tahu maunya Allah. Kanjeng Nabi kongkon nerangaken ngerti karepe Allah. Di ayatnya litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Muhammad diperintah menjelaskan Al-Quran. Berarti kanjeng Nabi ngerti maunya Allah. Berarti kanjeng Nabi paling pinter. Kata-katanya kanjeng Nabi paling, jawab paling. Semono paling pinter kanjeng Nabi belilokan di alam pinternya. Nabi Muhammad tidak pernah dipuji pinternya. Muhammad kamu pinter sekali, Muhammad kamu cerdas, Muhammad kamu IQ-nya di atas. Enggak. Yang dipuji akhlaknya. Yang dipuji ayatnya wan najm wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad engkau akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia, akhlaknya agung.
Nggak ada itu dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala ilmin azim. Kamu ilmunya hebat. Nggak ada. Nggak ada. Jawab. Nabi Muhammad pinter, tapi yang dipuji akhlaknya. Akhlak. Disinilah kebutuhan bangsa Indonesia membutuhkan akhlak. Akhlak sudah dirusak oleh WA, ujaran kebencian, menghina orang dan lain sebagainya. Masya Allah, Presiden Zemuni Fir'aun. Bocah kepriwit kana. Kapan Presiden Fir'aun sirai apa? Setan. Jangan menyakiti orang, apalagi yang punya kedudukan. Ya Allah, kita bersatu apa mani arpan manjing tahun apa ini? Tahun politik, tahun duit. Kalau kita berakhlak, nggak usah pakai materi meluning kita yang Masya Allah pengennya. Nah, gambaran dulu. Gambaran sains kalah karo agama. Sekian puluh tahun Indonesia ditangani oleh teknokrat, ditangani oleh ahli, ditangani oleh politisi dan lain sebagainya. Apa jadinya? Radan kocar kacir, terutama dalam hukum. Nah, sekarang itu bukan pengennya ya, setelah terbongkar semuanya, Allah menghendaki orang-orang agama masuk dalam kepemerintahan agar pemerintahannya bagus. Paham itu kalau ngomong? Contoh diberikan pada Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin, karena kan Kiai Mahfud MD, itu namanya agama. Paham itu? Ya lamuna pengen pengennya kuwu NU, bupati NU, gubernur NU, presiden NU, DPR menteri NU, santri bisa beli. Masa bisa yang sampai aneh kalah karo saya ketemu potongan saya ketemu jebol calon wonge bagus ngau klambi koko sarungan ketemu kajian ibu-ibu kula badhe nyalon nyun bantuan nggih bareng balik kloyong bae prine kana bareng jebol teka maning bocah karu-karuan tapi bagi si ketemu ayo si dipilih sing endi mengkonon pengen menang mengkonon pengen berkuasa mengkonon pengen mempunyai kendali kenegaraan tidak mungkin lu dari ayo kira-kira percaya dengan Gusti Allah wis urip enak Gusti Allah aja tukaran kader tukaran ku beli dadi apa-apa lo delengen wong tukaran kenang pemilu kok jadi apa kana beli dadi apa sing beli tukarane sing dadi wis ayo sing akur sing rukun ngoten ka apa maneh kita duwe NU ngejake akur ta tukaran ngejake akur. Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah kenapa mesti hijrah karena orang harus punya negara, membangun negara, sholat di negara, puasa di negara, sujud di negara, mati di kubur ning. Kapan wong gawe rusun negara, harapan sendiri dan ning awang-awang ta, mani-mani takbir. Priwe kana? Yes, lah harus punya negara. Kenapa? Disuruh bangun. Allah dalam surat Hud memerintahkan manusia membangun negara. Ini ayatnya wasta'marokum fiha. Allah memerintahkan manusia membangun negara. Jadi harus bangun. Apa yang bangun? Kesejahteraan manusia, kesejahteraan wong, petani, nelayan, pedagang, pendidik, bocah yatim, jompo, ini disejahterakan. Kesimpulan, membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Jawab, adalah ibadah. Gawe saluran ibadah, gawe pertanian ibadah, nelayan ibadah. Karena perintah Allah. Cuma nih kono anak duite, jadi jari Allah fastaghfiru tsumma tubu. Awas, hati-hati, istighfar, awas korupsi. Yes. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang Madinah ada 3 kelompok, ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Sementara tugas membangun, bagaimana? Apa pembangunan dulu, baru kita menangani orangnya, atau orangnya dulu? Maka pelajaran dari Nabi Muhammad yang ditangani bukan pembangunannya dulu, tetapi orangnya dulu. Pembangunan hebat-hebat uangnya blesak ya, begitu tadi esok dibom, begitu tadi esok dirubuhaken. Orangnya dulu, priben orangnya. Begini,
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jare Allah surat Al-Mumtahanah ayat pinter kiai gula tanah dewek supaya deres. Jare Gusti Allah Muhammad antabarruhum bersikap baiklah dengan siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, selama mereka tidak memusuhi kamu. Ayo jawab. Bersikap baiklah dengan agamanya, sukunya, partainya, selama mereka tidak memusuhi kamu. Paham nggak? Selama mereka tidak memusuhi kita, kita wajib berbuat baik. Mari benang merah kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia ini Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu musuhi kita tabotan. Musuhi botan. Tidak musuhi, maka kita harus berbuat. Ini Al-Quran. Ini ya. Nah ini harus berbuat baik. Ini Al-Quran. Lah kalau ada yang tidak berbuat itu oknum. Ini konsep. Makanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat NU, belum ada lambangnya, belum ada gambarnya, mengundang Kyai Ridwan dari Surabaya. Kyai Ridwan, sampean buat gambar NU ya. Nggih. Ya silakan, dapatnya apa? Apa dapatnya bantengnya Allah. Ya wis. 3 hari wiridan tidak dapat. Akhirnya Kyai Ridwan ke makam Sunan Ngampel. Arane tawasul pun jaluke ning sapa. Sing ngupai bakale sapa. Tawasul sekedar gawe peran. Oke, ambilan ngandel. Nabi Yusuf dipisah dengan bapaknya berpuluh tahun. Setelah ketemu dengan saudaranya, Nabi Yusuf tanya, "Mas, Kang, bapak bagaimana?" "Aduh, Sup, bapak itu tinggal tulang dengan kulit saja. Mikirkan kamu berpuluh tahun, malah matanya sekarang sudah buta karena nangis terus." "Oh begitu, ya sudah begini saja ya." "Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abiyati basiro." "Balika gawan klambiye isun usap nangning raine bapak engkowe waras. Pulanglah, bawalah baju saya, usapkan ke wajah ayah saya, nanti sembuh." Balik digawa klambiye Nabi Yusuf, diusapakan ning bapaknya. Bapaknya Yusuf arahnya siapa? Mansur. Yusuf Mansur ya. Arahnya Nabi Yakub, diusapakan ning raine Nabi Yakub, waras. Baju diusapkan ke wajah Nabi, waras. Ayo bicara musyrik, ayo ngomong musyrik, ada Qurannya. Itu namanya tawasul. Kyai Ridwan ning Sunan Ngampel, "Ya Allah Gusti, kula dikengken guru kula gawe gambar NU tapi dereng angsal gambare. Nyuwun tuh petunjuk gambar NU itu apa dengan berkah keramatnya Sunan Ngampel. Salat, baca Quran, wiridan, salat, baca Quran, terus jam 1 malam melihat gambar jagat di langit. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal zikir masih ada, ditinggal baca Quran masih ada, sampai subuh. Begitu subuh hilang, lantas lapor ke Mbah Hasyim Asy'ari. "Sudah Mbah Hasyim, apa gambarnya?" "Saya semalam suntuk tawassul di Sunan Ngampel, melihat gambar jagat semalam suntuk." "Gambar jagat?" "Iya." "Alhamdulillah, NU gambarnya jagat. Berarti NU harus bisa mengayomi orang Jawab semua, harus bisa mengayomi orang apapun partainya, apapun sukunya, apapun posisinya, apapun partainya, apapun segalanya, beserta NU terayomi, aman, tenang, tentrem. Begitu. Nah, NU
itu tumbuh dari pesantren pirang-pirang, di antaranya anak grip. Grip tidak boleh lepas daripada kendali pesantren. Aja dari grip. Grip siapa kena? Maka saya senang anak-anak kita yang ada di grip siap untuk gerakan Indramayu Indonesia. Gerakan rakyat Indonesia bersatunya singangnya semua manusia mesti punya kepentingan. Nah, inilah falsafah kita. Kenapa kita punya pesantren? Pesantren itu lingkupnya terbatas di dalam penggodokan ilmu dan akhlak, dan keluas masyarakatnya melalui Nahdlatul Ulama agar menjadi masyarakat yang baik, menghormati siapapun, mendukung apapun yang baik untuk masyarakat, tapi mampu mengkritik siapapun yang tidak memberikan masalah kepada rakyat. Siapapun, apa polisi, apa TNI, apa eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya kita kritik manakala tidak berpihak kepada rakyat. Yang terakhir, kula dongaaken sareng-sareng muga-muga Nahdlatul Mubtadiin dados pondok ingkang lebih manfaat. Amin. Tambah luas maning. Kula jaluk Kiai Amaniye tulung tirakat. Aja mangan bae. Wong gawe pondok beli kena mangan bae kudu tirakat. Kiai Kempek tirakatnya puluhan tahun. Kiai Lirboyo 15 tahun puasa. Kiai Sarang semua tirakat. Bagian orang kita sih beli. Tapi percaya potongannya tirakat baik. Buktinya belum mempan. Para rawuh yang kula hormati, kepada para tamu kita yang saya muliakan, ini anak emasnya Habib Lutfi yang dipaling di saya. Habib Lutfi sering nginep di sana, jadi tidak mungkin Habib Lutfi itu salah. Seperti saya punya mertua, anak bocah arane saja disebut melas nakale beli kejangan. Kiai Maimun jaluk diater mono tekang kono yang juru kenakan lancar jare Kiai Maimunnya disuruh pengen turunin kene ya, pengen turunin kene ya wong kusengit kabeh yang bocah nakal je jaluk turunin kono subuh guguk nangis lah. Tobatnya luar biasa. Lu kadang-kadang kita diterima amalek karena wong sejen, ana wong sugih mlegi gawe masjid ning pinggir perapatan jaman bungan turungan aspal. Tujuannya supaya kabeh wong liwat mesti ngalem. Tujuannya di alam ning wong. Gawe masuk gede bagus nyata gal wong liwat ngalem kabeh. Waduh hebat. Siji dina anak wong tua bisa melaku, orang tua sekali melaku. Hujan besar angin halilintar sampai dia merangkak. Dia udah yakin saya mati. Hujan begitu dekat dengan ya Allah ada bangunan, alhamdulillah bangunan nggak jadi mati. Bangunan apa? Alhamdulillah masjid. Semoga yang bangun diterima amalnya. Langsung Allah berkata, malaikat masjid itu saya terima amalnya sebab doanya orang susah. Jadi Pak Hercules, anak-anak yatim yang susah berikan sedekah supaya mereka mendoakan kita semua, mendoakan Pak Hercules semuanya. Insya Allah selamat kabeh melu ulama minat dunya ilal akhirah. Kula titip Nahdlatul Mubtadiin, moga-moga dados lebih manfaat maning. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuslihu ahwalana wa taghfiru dhunubana wa tunawwiru qulubana wa tuhassinu akhlaqana wa tuyassiru umurana wa tuwassi'u arzaqana wa tunziluna manzila mubarakah wa taj'alu hadhil buq'ah Nahdlatul Mubtadiin buq'atan mubarakah nafi'ah mardiyah salimah minal afati wal balaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin.
Demikian mau'idoh hasanah dari Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siraj.